Vikonya sudah mulai Pak Tony rekam. Nanti yang mimpin doa untuk pembukaannya nanti PL3, yang tutup nanti PL4. PL3 siapa yang mimpin doa? Alfi. Siapa? Alfi. Oh, Alvis. Oke. PL4 yang nutup nanti. PL4. Saya nggak mau, Pak. PL4 nanti yang mimpin doa Kalista. Ya. Ya. Kalista, where are you? Bentar. Kenapa? Nah, Pak. Nanti. Demi kamera. Nanti udah selesai. Untuk 1 menit menuju ke jam 11, Pak Tony mulai dengan on time. Karena nanti Pak Tony Vikonya paling hanya sekitar 45 menit. Ada gitu, Pak. Nanti kuotanya habis. Kuota kalian nanti boros. Lagi. Ya, jam 11. Oke, kita mulai. Ya. Oke, kita mulai dulu dengan doa. Itu rinding. Yuk, Teman-teman. silakan. Yang lain mic-nya dimatikan dulu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Vicon ini. Kami mohon bimbinglah kami, berkatilah kami, dan hadirlah bersama kami sewaktu kami belajar ini dan sampai kami melakukan kegiatan yang lain sampai selesai. Ya Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu supaya Vicon IPA hari ini lancar. Amin. Selamat ya penuh rahmat, Tuhan sertamu, tebus yang kau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Selamat ya benar, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih Alkis, doanya bagus. Hari ini kita bertemu dalam Vicon ya, online ya. Tadi pagi udah dengan Bu Ida matematika, sekarang siap dengan Pak Tony. Mungkin tadi ada tugas dari Bu Ida sudah dikerjakan atau belum? Nggak ada Pak, ini tadi adanya cuma bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Nanti dicek untuk PL3 dan 4 hari ini kegiatannya apa, belajarnya apa, mata pelajarannya apa, di Teams mungkin sudah muncul. Tadi mungkin kelewat. Ya. Untuk yang IPA hari ini nanti tugasnya setelah Vicon muncul di Teams. Oke. Hari ini kita akan belajar materi baru, kurang lebih beberapa minggu ke depan kita belajar tentang tema baru di hari ini, yaitu tentang apa? Udah baca belum? Air. Tentang siklus air. Tentang siklus air. Oke, tentang siklus air. Sudah tahu apa itu siklus air? Sudah. Siapa yang sudah? Silakan jawab apa itu siklus air. Fania. Lupa, Pak. Lupa. Siap ingat. Siklus air, bentar Pak. Ayo, apa? Bentar. Mikir siklus dulu apa. Air, dari kata siklus dan air. Nah, dua kata itu siklus dan air. Siklus itu apa? Air apa? Kori, apa siklus? Oh iya, tapi takut salah. Enggak sah takut. Pak Tony di sini, kamu di sana kok takut. Pak Tony kan nggak bisa. Pak, temu Pak. Apa?
Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Ya, kurang lebih itu. Ada lagi yang punya jawaban lain? Siklus. Siklus itu berarti apa siklus? Bentar Pak, saya cari catatan dulu. Oke. Ya itu di rangkuman nanti kayak gitu. Oh iya, dirangkuman kayak gitu ya. Betul. Siklus artinya perputaran. Siklus itu artinya perputaran atau daur. Kalau dulu di kelas 4 ada materi daur hidup ya, dari hewan apa jadi apa, dari kecil sampai dewasa hingga mati, terus nanti berubah jadi apa lagi dan seterusnya, itu daur hidup. Nah kalau sekarang di kelas 5 daur air atau siklus air, atau ada istilah lagi nyebutnya dengan hidrologi ya, hidrologi. Daur air. Oke, itu siklus air. Coba Bruder belum bisa masuk, kenapa? Coba Pak Tony ceknya. Yang sopan loh nih. Nanti kalau sudah datang. Iya. Pak Ketua kelas. Oh. Kok Bruder pakai ini? Absinio kok pakai izin? Oke. Selamat siang, Pak Tony. Udah. Selamat siang, Bruder Marito. Anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bruder Marito, yang mau belajar IPA juga. Ya, selamat bergabung, Bruder. Saya sudah mulai pembukaan tadi, Bruder ya. Lanjut. Oke. Anak-anak, Oke, lanjut. Tadi siklus itu adalah perputaran air, jelas ya, benda cair. Nah, siklus air berarti tadi yang sudah disampaikan oleh Alvis adalah perputaran benda-benda cair yang dari bumi, permukaan bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Jadi yang namanya air itu tidak akan habis. Seperti kita minum, kita mandi, selalu ada air. Tapi tentu air itu akan selalu ada di sekitar kita. Mungkin suatu saat air kita habis karena musim kemarau yang panjang atau karena tidak ada hujan misalnya. Nah, Pak Tony sekarang punya tapi ini Pak Tony punya demonstrasi dulu. Sekarang Pak Tony di sini ada mangkok, ya, ada mangkok kaca kecil, kosong ya, nggak ada isinya. Terus di sini ada air panas. Ini gelas berisi air panas. Gelas berisi air panas. Nah, terus Pak Tony punya es batu juga ya. Punya es ya. Esnya es dari freezer. Nah, untuk es Pak Tony taruh di mangkok yang kaca dulu. Pak Tony siapin dulu. Ini agak susah. Ya. Atau ini masukin balok-balok esnya. Ini es ya. Kelihatan tuh esnya ya? Sepuluh balok es ada di mangkok ya. Kelihatan ya esnya di mangkok ya. Terus yang ini gelas kaca berisi air panas. Pak Tony tumpangkan di sini. Ini adalah yang Pak Tony maksud dengan gambaran dari siklus air. Nah, tapi Pak Tony jelaskan nanti setelah ada gejalanya ya, atau ada hasilnya ya. Pak Tony diamkan dulu, Pak Tony jelaskan sambil menunggu hasilnya. Sampai ngembun dulu itu, Pak. Nah, betul, nanti ada embunnya. Di mana embunnya? Itu di bawahnya mangkok itu, Pak. Wah, betul. Sudah pernah lihat ya? Sudah pernah lihat ya? Oh ya, tak logika aja, Pak. Oh, di logika. Oh, pinter ya di logika ya. Oke. Jadi, air yang ada di gelas bawah ini kan air panas. Kemudian di atas ini ada
mangkok kaca berisi es batu. Tadi Alvis bilang bahwa nanti akan ada embun di bawah mangkok ini. Nah, betul. Tapi nanti akan muncul, Patono akan menampilkan nanti setelah ini. Namun penjelasannya adalah dari percobaan ini, demonstrasi ini ibaratnya adalah laut ya. Ibaratnya laut atau perairan yang ada di permukaan bumi dari bawah. Kan bumi itu kan ada di bawah ya, anggapannya seperti itu. Nah, atmosfer itu anggapannya adalah ini, atmosfer. Lapisan atmosfer ada di atas sana, ya. Kenapa yang bawah panas, yang ini dingin? Ada yang tahu? Kenapa kok yang ini Patono kasih air panas, yang ini dingin? Karena biar es batunya mencair. Biar es batunya mencair, ya. Ada lagi? Kenapa yang ini panas, yang ini dingin? Biar mangkoknya bisa ngembun. Yang kali ngembun. Biar mangkoknya bisa ngembun. Kenapa yang bawah panas? Karena ibaratnya adalah perairan yang ada di sekitar kita itu mengalami proses penguapan. Ya. Mengalami proses penguapan. Kenapa bisa menguap? Kenapa air bisa menguap? Kenapa, ayo? Kenapa airnya bisa menguap? Ada yang tahu? Karena panas. Karena kena panas dari Terus menguap ke awan, Pak. Nah, karena bisa menguap karena terkena panas matahari dan menguap dari benda cair menjadi uap lah, uap. Gas. Nah, di sini Pak Tony udah kelihatan muncul ada tetes, Kelihatan nggak? Ada embun ya. Ini. Tuh. Ini yang gerak-gerak nih. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan itu adalah hasil dari peristiwa yang namanya siklus air. Nah, tolong jelaskan lagi. Air panas yang ini adalah simbol dari perairan yang terkena panas matahari, kemudian mengalami penguapan dari benda cair menjadi gas. Ternyata di atas sana itu ya, di atas sana suhunya itu rendah. Suhunya rendah itu berarti kondisinya apa? Dingin. Dingin, betul. Dingin. Nah, ini simbol dari lapisan atmosfer yang dingin. Nah, kemudian gas yang tadi dari proses penguapan air di perairan itu mengalami perubahan lagi dari gas menjadi bentuk kristal-kristal kecil, ya, menjadi padat dari benda cair jadi gas dan menjadi kristal, berarti berubah menjadi benda padat. Nah, proses penguapan dari air di perairan sekitar kita itu, ya, itu disebut dengan evaporasi. Apa? Evaporasi, oke. Kemudian evaporasi tadi merubah air dari benda cair menjadi gas sampai ke atmosfer, berubah lagi menjadi kristal-kristal karena suhu yang rendah. Itu disebut dengan peristiwa kondensasi. Apa? Kondensasi. Nah, sudah dua ya. Evaporasi dan kondensasi. Jadi kalau kondensasi itu berubahnya tadi uap dari gas yang sudah sampai ke atmosfer sana itu berubah menjadi partikel-partikel es kristal, es kecil-kecil di atas sana. Sama kalau di freezer kan ada kristal butiran-butiran es itu ya, kan itu juga berasal dari udara. Nah, seperti itu. Aslinya seperti itu. Nah, kemudian kondensasi akan mengalami proses yang terus-menerus sehingga nanti membentuk yang namanya awan. Pernah lihat awan? Pasti pernah. Dilihat kalau di luar sana, di langit kelihatan ada awan. Ada yang putih, kemudian kalau mau hujan berubah warnanya menjadi gelap. Itu tanda dari awan yang sudah
terlalu banyak menampung partikel-partikel es dari air tadi. Sehingga apa? Sehingga turun lagi lah menjadi Hujan. hujan. Oke, bagus. Dari uap air menjadi partikel es, kemudian berubah lagi menjadi zat cair atau benda cair. Nah, berubahnya dari peristiwa kondensasi tadi itu, turunnya air dalam bentuk hujan, itu kita sebut dengan peristiwa presipitasi. Ya. Istilah-istilahnya agak sulit diucapkan, tapi nanti ada catatan, sudah ada catatannya, sudah ada rangkumannya, karena anak bisa cek lagi. Presipitasi, ya. Jadi berubahnya, turunnya partikel-partikel es tadi dari awan yang sudah banyak menampung itu, kemudian turun menjadi hujan, itu presipitasi. 3 peristiwa itu adalah 3 tahapan dari siklus air yang utama, ya. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian ada peristiwa lainnya. Ketika ini tadi sudah jelas ya, udah kelihatan tadi ada ya embunnya ya. Ya. Nah, itu demonstrasi hari ini. Sambil mungkin ada yang nggak jelas, Pak Tony perlihatkan. PPT. Pak Tony sudah ngambil video sekilas untuk gambarnya ini. Nah, supaya anak-anak yang tadi nggak kelihatan atau baru masuk, oh itu tuh muncul. Ini ya. Kelihatan belum? Kelihatan. Oke. Kita Ini ada air panasnya nih, kalau esen tadi. Nah, itu ada air yang menetes, itu adalah hasil dari embunnya. Ya. Kelihatan ya? Nanti anak-anak bisa nyoba dengan dibantu orang tua, kolaborasi dengan orang tua buat membuktikan bahwa ada peristiwa yang namanya siklus air, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, sekarang Pak Tony akan tampilkan gambar. Kita lihat di gambar. Sudah kelihatan? Ya. Oke. Nah, ada peristiwa dari gambar seperti ini. Ini perairan laut ya, perairan laut. Terus ada pulau, ada sungai, ada danau, dan ada perkotaan, ada hutan dan sebagainya. Nah, Pak ulang lagi. Siklus air terjadi diawali dengan ini, yang ini. Perairan ini mengalami penguapan. Pak, itu nomor 1 apa? Nomor 1 ini adalah hutan yang berisi dengan pohon-pohon. Lah kok bisa hujan ini gimana, Pak? Kenapa? Kok bisa menghasilkan jadi menguap airnya itu dari mana? Nah, kalau yang air laut tadi Pak sudah jelaskan ya. Ternyata di daratan seperti di apa namanya? Hutan, banyak tumbuhan, juga terjadi proses penguapan. Air dari dalam tanah itu kan diperlukan oleh pohon ya atau tanaman. Nah, diseraplah air atau tumbuhan dari dalam tanah itu menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk melakukan proses fotosintesis kan butuh air. Nah, setelah diserap, digunakan dalam proses fotosintesis, makhluk hidup seperti pohon ini kan bisa hidup. Namun terkadang dan juga selalu ada bahwa pohon ini terlalu banyak mengambil air ataupun mengandung air. Nah, maka dia harus mengeluarkan air yang tidak diperlukan. Cara gimana? Bukan dimasukkan ke dalam tanah lagi, tapi dibuang atau dikeluarkan melalui daun-daunnya, melalui stomatanya, kemudian terjadilah proses penguapan. Ketika air sudah keluar dari daun, maka kan ketika kena panas dia akan mengalami proses penguapan karena kena matahari. Nah, maka hutan-hutan yang ada di beberapa tempat juga itu menjadi sebuah tempat yang
bisa membantu banyaknya siklus air dapat terjadi. Nah, itu adalah peristiwa yang disebut dengan transpirasi. Kalau air laut yang menguap, air danau menguap, air di rawa menguap, air sungai menguap, itu disebut dengan evaporasi. Kalau yang berasal dari makhluk hidup seperti tanaman atau tumbuhan atau pohon, ini disebut dengan transpirasi. Peristiwanya sama, jadi proses penguapan yang terjadi di laut sama di pohon itu sama ya. Transpirasi, hanya istilahnya beda. Transpirasi yang di laut adalah, atau di perairan adalah disebut dengan istilah evaporasi. Tubuh kita kalau berkeringat, kena panas, itu keringatnya juga akan Bau. iya, keringatnya Menguap. pasti akan bau, betul, tapi juga akan menguap kalau kena panas. Terus disebut apa? Evaporasi atau transpirasi? Apa? Disebut apa? Sama seperti tubuh. Transpirasi. Disebut dengan transpirasi karena berasal dari makhluk hidup. Bukan Nah, dua peristiwa itu terjadi di sekitar kita dan terus-menerus. Ada juga karena disebut dengan peristiwa yang hampir sama tapi beda istilah, dan biasanya atau rata-rata peristiwanya itu terjadi bersamaan ya. Tergantung cuacanya juga. Kalau mataharinya menyinari laut dan hutan secara bersamaan, maka akan terjadi proses penguapan yang bersamaan juga. Itu disebut dengan evapotranspirasi. Transpirasi. Jadi dua peristiwa itu transpirasi dan evapotransi dari itu menjadi sebuah peristiwa yang bisa terjadi secara bersamaan. Kemudian dua-duanya juga akan mengalami peristiwa yang namanya kondensasi, berubahnya menjadi ini awan ya, yang mengandung banyak partikel-partikel dari hasil penguapan tadi. Karena suhu yang rendah di atas sana di atmosfer, kemudian berubah menjadi partikel-partikel. Setelah itu berubah menjadi hujan yang disebut dengan presipitasi ya. Nomor 5 ini adalah turunnya air hujan sampai ke permukaan bumi. Ini kita sebut ketika air sudah sampai ke bumi dan masuk ke tanah kembali, itu adalah peristiwa namanya infiltrasi. Infiltrasi, proses penyerapan air melalui tanah. Ya. Jadi air yang turun tadi hujan kan sampai ke daratan, sampai ke tanah, dia akan diserap kembali oleh tanah ya. Itu disebut dengan infiltrasi. Jelas sampai sini? Yes. Oke. Tapi ada juga air yang tidak bisa tertampung masuk ke dalam tanah. Contohnya kalian bisa lihat di sini kan ada aliran sungai, danau, sungai lagi sampai ke laut. Nah, terus itu disebut apa, Pak? Ini aliran sungai seperti ini, danau seperti ini, dia sampai ke laut lagi, ini disebut dengan peristiwa run off atau limpasan. Run off atau limpasan. Bedanya sama infiltrasi. Kalau infiltrasi kan hujan turun sampai ke permukaan, kemudian diserap oleh tanah. Nah, masuk ke tanah, disimpan di tanah. Nanti ada proses penguapan juga. Nah, itu disebut dengan infiltrasi. Tapi air yang tidak tertampung, dia akan mengalir melalui got, melalui sungai, melalui selokan, terus Samudra, danau, sampai ke laut lagi, betul. Oke. Nah, itu adalah peristiwa yang disebut dengan run off atau limpasan. Bahayanya untuk infiltrasi dan run off ini ketika banyak hal-hal yang menghambat peristiwa-peristiwa infiltrasi atau run off. Contoh, banyak air yang tidak bisa masuk ke tanah. Ya, kira-kira karena apa? Air hujan turun, terus ternyata banyak air yang nggak bisa mengalir masuk atau tidak bisa diserap oleh tanah. Kira-kira kenapa? Apa yo? Ayo. Karena tanahnya tersumbat gitu, Pak. Tersumbat apa?
Terus membuat misalnya sampah atau batu-batu itu tentang orang-orang membangun jalan kayak gitu, Pak. Nah, pembangunan jalan, gedung-gedung, kemudian sampah itu bisa menghambat masuknya air hujan ke tanah. Seperti itu. Kemudian run off itu infiltrasi ya. Sedangkan run off itu juga bisa semakin membahayakan ketika tadi infiltrasi tidak terlaksana dengan baik, tidak terjadi dengan baik, run off-nya akan mengakibatkan bencana, yaitu bencana apa? Banjir. Kalau banjir, betul, banjir. Banjir ini dapat menyebabkan terganggunya kondisi di sekitar kita. Kalau banjir airnya banyak meluap ya misalkan bisa menenggelamkan rumah, menenggelamkan bangunan dan sebagainya. Bahkan bisa memakan korban jiwa ketika airnya terlalu deras ya. Itu run off yang wajar adalah run off yang mengalir di aliran yang seharusnya di sungai atau di kali atau di selokan. Itu kan run off yang wajar ketika dia bisa tertampung dengan baik di situ walaupun tidak diserap oleh tanah, masuk ke tanah, tapi dia bisa mengalir sesuai dengan kapasitasnya dan bisa sampai lagi ke ujung atau muara dan sampailah di laut lagi. Kemudian mengalami proses penguapan. Jadi evaporasi sampai infiltrasi ini terjadi terus secara menerus, tidak putus ya. Dan kalaupun putus itu berarti ada sesuatu yang menghambat ataupun yang mengalami gangguan ya. Tadi misalkan infiltrasi bisa mengalami gangguan kalau lapisan permukaan buminya itu tertutup oleh sampah ataupun jalan aspal dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Atau misalkan transpirasi ini bisa juga yang harusnya terjadi di hutan karena terjadi penebangan secara liar atau penggundulan hutan juga akan mengalami proses transpirasi yang tidak maksimal. Akibatnya apa? Ya nanti hujannya juga akan semakin jarang karena tidak terlalu banyak air yang bisa menguap dan berubah menjadi partikel es kemudian turun menjadi hujan seperti itu. Ini siklus air. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya, Pak. Apa, Hafiz? Silakan. Kalau Hafiz tadi? yang iya, Bu. Iya, Pak. Kalau Iya. yang salju itu kok bisa kayak bentuk salju itu kan padahal gimana, Pak? Oke. Pak Tony tampilin lanjutan tadi. Transpirasi sudah jelas, kemudian ini evaporasi. Nah, kondensasi. Pertanyaan Hafiz, kok di beberapa tempat bisa menjadi salju, turunnya salju. Nah, kan jadi peristiwa ini di beberapa tempat ada perbedaan dengan misalkan antara Indonesia dengan beberapa tempat di negara lain. Ketika terjadi proses penguapan, ya mengalami kondensasi di atas sana, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kondensasi ini kan berubah menjadi awan ya. Awannya akan bergerak secara horizontal, atau kita sebut dengan adveksi. Awan akan bergerak secara horizontal ke segala penjuru sesuai dengan tekanan udaranya. Jadi kan kalau awan itu bergerak secara horizontal berdasarkan tekanan udaranya. Kalau udaranya atau anginnya bergerak ke arah timur ya nanti ke arah timur, ke arah selatan ya selatan, barat ya barat, utara dan seterusnya. Nah, ketika awan ini sampai di beberapa tempat ya, contoh sampai ke dataran tinggi. Kalau di Papua itu ada Puncak Jaya-Wijaya. Ketika awan ini sampai di suhu tempat yang suhunya rendah sekali ya, dan dia sudah menampung banyak partikel-partikel esnya atau partikel es tadi yang berubah menjadi air tadi disimpan di awan, dia akan turun bisa menjadi bentuk kristal atau salju ya. Kalau di Indonesia di banyak tempat kan ketika mengalami kondensasi dan adveksinya itu menuju ke beberapa tempat, suhunya tidak mencukupi atau tidak sampai membuat hujannya atau airnya itu menjadi partikel es. Jadi dia turun karena sudah kapasitasnya awannya sudah
terlalu berat sehingga akhirnya turun dalam bentuk air hujan. Rata-rata di semua tempat seperti itu. Namun di beberapa tempat karena suhu udaranya di sana dingin, kondensasinya turunnya bukan berupa air atau presipitasinya turunnya bukan berupa air, tapi karena suhunya terlalu rendah atau terlalu dingin, dia turunnya dalam bentuk kristal-kristal es atau salju kita sebutnya. Gitu. Terkadang belum lama juga waktu itu tahun lalu ketika musim hujan puncak-puncaknya itu di Jogja kan terjadi itu tuh hujan es ya. Masih ingat nggak? Atau ngalami waktu itu? Nah itu. Jadi suhunya di Jogja atau di Sleman ini, kalau Pak Tony di Sleman, suhunya karena terlalu dingin, akibatnya apa? Turunnya hujan itu tidak hanya air, juga berupa es ya. Nah, seperti itu. Jadi gitu, Alvis. Ya, makasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi mau tanya? Silakan. Dari evaporasi, transpirasi, kemudian kondensasi, ya, presipitasi, dan infiltrasi. 5, kurang lebih 5 atau 6 peristiwa ini. Siapa yang mau tanya dulu silakan. Sebelum Pak Tony lanjut. Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Jelas ya? Nanti kalau belum jelas tanya loh. Oke. Nah, Pak Tony tampilkan beberapa contoh gambar. Nah, oke. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ada gambar. Kelihatan, Pak. Mungkin tadi gambarnya kurang jelas. Ini Pak Tony tampilkan gambar yang lainnya. Di sini ada air laut mengalami proses evaporasi, penguapan. Di atas sana, di atmosfer berubah menjadi awan atau mengalami proses kondensasi. Terus bergerak mengalami adveksi, ya, dan turun lagi lah menjadi hujan ataupun es ataupun salju dalam peristiwa presipitasi. Nah, runoff itu terjadi di sungai, kali, selokan dan sebagainya. Dan infiltrasi ini yang tanda panah ini masuknya air hasil hujan tadi ke tanah. Di tanah tuh, dalam tanah tuh juga ada aliran air sungai bawah tanah ya. Jadi air di permukaan juga ada, di dalam tanah juga ada. Seperti itu. Ini subsurface of flow. Air di bawah tanah ya, sungai di bawah tanah. Itu gambarnya. Kemudian Pak Tony tampilkan lagi ada gambar. Sorry. Ini kelihatan nggak ini? Yang gambar ini? Masih. Masih, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, sorry. Gambarnya Kelihatan, Pak. Kelihatan. ada dua, bukan yang gitu. Yang ini ya, gambarnya kedua ini. Ini ada anak, ini dokumentasi, gambar air laut, kemudian terjadi evaporasi, awannya berubah menjadi kondensasi, ada matahari, awan bergerak karena ada peristiwa adveksi secara horizontal, kemudian turun menjadi hujan atau presipitasi. Mengalir lewat sungai, masuk ke tanah, dan seterusnya. Terus ini ada peristiwa evaporasi, kondensasi, adveksi tadi, awannya bergerak, dan turun menjadi air hujan dalam peristiwa presipitasi, ada peristiwa runoff ataupun infiltrasi, dan seterusnya. 2 gambar, 3 gambar tadi mewakili tugas hari ini. Nah, sekarang Pak Tony jelaskan tugasnya. Tugas anak-anak nanti setelah ini adalah melihat di Teams. Di Teams ini Pak Tony akan share tugasnya. Kalau PL1 dan PL2 sudah kemarin, sudah muncul tugasnya. Kalau hari ini PL3 dan PL4 Pak Tony munculkan setelah Vicon ini. Tugasnya adalah kalian
membuat skema atau siklus air menurut versi kalian sendiri ya, dengan tahapan-tahapan yang sudah Pak Tony jelaskan tadi. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada apa lagi? Adveksi, terus Run runoff, terus infiltrasi. infiltrasi, dan seterusnya. Kalau mau ditambahkan dengan peristiwa-peristiwa lain yang kalian temukan di berbagai sumber, di rangkuman ada tambahan istilah, misalkan tadi Pak Tony bilang ada peristiwa evapotranspirasi, juga boleh tambahkan, yaitu peristiwa secara bersamaan transpirasi dan evaporasi. Ya, itu evapotranspirasi. Silakan nanti dibuat dengan kreasinya masing-masing. Gambar secara manual, bukan gambar download dari internet atau ngeprint ya. Jadi manual. Jadi anak-anak menggambar di buku gambar atau di atas HVS boleh, pakai pensil warna boleh, pakai spidol boleh, pakai krayon boleh. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dari Brandon dulu. Apa Brandon? Diwarnai itu, Pak? Ya, barusan Pak Tony bilang diwarnai. Oh, Tadi ya, contohnya kan diwarnai juga. Oke, Tadi, Kalista. Pak. Ya, Kalista. Besok PTM enggak, Pak? Besok PTM enggak? Minggu ini belum PTM. Minggu depan nanti ada jadwal, ada edaran lagi dari sekolah ya. Oh, udah. Ada yang mau tanya lagi tentang tugasnya? Yang belum jelas tugasnya? Tadi Pak Tony beri contoh siklus air. Selo. Wah, Pak Dalange. Selo apa? Tekan apa? Enggak aja. Loh, tadi tanya loh. Oh, enggak. Oh, enggak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Tugas yang kedua, silakan siapkan buku tulis catatannya. Nih. Ya. Nanti setelah ini anak-anak menuliskan, menjelaskan 10 istilah. Nanti tadi sudah ada yang Pak Tony jelaskan dan ada di rangkuman, tinggal kalian anak-anak mengulanginya lagi. Bisa lihat videonya Pak Tony juga nanti di YouTube yang hari ini atau yang kemarin. Supaya untuk mengecek besok. Nah, yuk silakan ditulis dulu di buku tulisnya. Sudah kelihatan? Ya. Yuk, Pak Tony beri waktu 5 menit. Gimana? Tulis di buku tulis catatannya hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Judulnya masih hitam. Masa sih? Jelas kok Sinyal. Oh, sinyalnya. Nggak apa-apa. Hilang, Pak. Sambil Pak Tony diktain ya. Bagi yang nggak jelas. Saya udah kelihatan kok, Pak. Kok hilang? Ya. Saya udah kelihatan. Nah, yang hitam atau belum muncul karena sinyalnya kurang baik, tuliskan arti dari istilah-istilah berikut ini. Yuk. Nanti kamu bilang sama aku tak kasih namanya. Ya. Titiknya. Ini juga nanti dikerjakan di rumah. Tapi yang ini di buku tulis ya. Besok Pak Tony koreksi pas PTM untuk buku tulisnya. 1. Siklus air. 2. Evaporasi. 3. Transpirasi. 4. Kondensasi. 5. Presipitasi. 6. Adveksi. 7. Infiltrasi. 8. Runoff. 9. Evapotranspirasi. 10. Sublimasi. Silakan nanti anak-anak jelaskan tadi yang sudah Pak Tony jelaskan seperti apa. Kalau lupa, buka lagi videonya pertemuan hari ini, nanti Pak Tony share linknya, atau nanti lihat di rangkuman yang sudah Pak Tony share juga. Silakan. Atau mencari sumber lain di internet ya boleh, di buku paket boleh. 10
Yuk. Siapa yang udah sampai nomor 4? Ya. 3 Pak saya. Siapa yang udah sampai nomor 9? Aku. Mantap. Siapa yang udah selesai? Pak, Brandon aku ini mau cepet. tanya. Apa, Anden? Sambil nunggu temannya, yuk. Apa? Ini nanti bakal ada di Teams tuh, Pak. Yang mana? Yang ini, yang tuliskan arti dari istilah-istilah berikut. Kalau yang ini nanti Pak Tony share di grup WA aja. Karena kan ini kan sudah ditulis di buku catatannya. Kan yang Pak Tony share di Teams itu adalah yang tugas menggambar. Berarti ini nggak dikirim, Pak? Enggak, yang ini nggak dikirim. Pak Tony koreksi cuma di buat buku latihan ya? catatannya. Nah, kayak kemarin dulu, kayak tugas yang kalor. Ingat toh? Oh. Oke, Pak. Makasih. Oke. Siapa yang belum? Aku. Pak. Ya. Nanti yang belum selesai, 1 menit lagi Pak Tony share di grup WA-nya kalian masing-masing. Ini juga tahu. Sama. Di grup. Udah selesai, Pak. Oke. Silakan. Kalau sudah ditutup bukunya, kita lanjut lagi. Oke ya. Tony close ya. Nggak ada yang anu kok. Jangan dilupa. Tinggal 1. Ya. Yang ketinggalan minta aku kok. Nanti. Wis, cakep. Boleh. Saya sudah selesai, Pak. Oke. Bisa screenshot. Masih kurang 3, Pak. Bentar, Pak. Kalau ikutin Nanti Pak Tony share. Nggak apa-apa. Oh. nggak apa-apa. Ya, nanti Pak Tony share. Itu tugasnya untuk yang di buku tulis. Kemudian sekali lagi Pak Tony cek. Sampai detik ini, siapa yang mau tanya untuk materinya atau tugasnya? Silakan. Shen, jelas, Shen? Saya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Apa, Hafiz? Yang itu lu tadi loh, Pak, yang gambar itu tuh nanti itu yang ngumpulin atas waktunya kapan? Senin. Iya, Pak. Senin. Ya. Oke. Ini kan masih Rabu. Berarti masih ada hari Rabu, hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin maksimal dikumpulkan ya. Karena Ya. Senin Pak Tony mau pakai lagi untuk pelajaran berikutnya. Ya. Jelas? Baik, Pak. Yes. Lagi mau Jelas, tanya? Pak. Ada yang mau tanya lagi? Enggak. Nggak ada. Oke. Untuk materinya hari ini tentang tahapan-tahapan siklus air, ya. Penjelasannya dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan seterusnya sudah Pak Tony jelaskan. Anak-anak nanti tinggal belajar kembali. Untuk video hari ini nanti Pak Tony akan share linknya bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa bergabung. Sekarang Pak Tony mau cek dulu di akhir pembelajaran ini. Silakan PL3 raise hand supaya nanti Bu Ida juga tahu. Oh, PL3 yang ikut ya. Pak Tony. Halo, gimana Kalista? Yang PL3 raise hand. Tugas IPA-nya kok belum dikirimin ya? Yang di assignment. Habis ini Pak Tony bilang tadi, setelah Vikon selesai. Nanti ya, setelah Vikon selesai ya. Bentar, Pak Tony. Saya, PL3 semuanya raise hand dulu. Oke. Apa tuh jumlahnya tuh? Kelihatan nggak? PL3 yang raise hand ada 18. Lillahi wa inna lillahi raji'un. PL3 sekarang turun tangannya, lanjut PL4. Yang PL3 turun dulu. Off-kan raise hand-nya. PL4. PL4. Tuh, Bu Ida sudah Pak Tony kirim. Kok yang PL3 cuma 18?
Yang 10 kemana? Yo, PL4. Silakan dinyalakan kameranya juga. Naren sama Naomi kok belum turun ya itu tangannya? Yo, yang PL4 sekarang, bukan PL3. Ayo. Nah, Oh, salah tangan, Bos. Kalian kalau ikut Vicon itu bisa diperhatikan temannya ya. Ada yang ikut tapi kalau dipanggil nggak nyaut. Nih, raise hand-nya harusnya kan ada 44 ya. Tapi raise hand cuma 34. Jadi yang 10 ini Vicon sambil Yang PL4 tuh ada 19 loh, Pak. Iya, 19. 19 sama Naren 1 itu. Naren belum turun. 18 itu. Oh, 18. Sama dong 18. Yes. Jadi 36 yang standby sampai selesai. Yang Itu paling banyak yang nggak dibikin kameranya itu paling ditinggal ngapa gitu loh, Pak. Oke, sambil ya. Sambil tidur juga. Cuma tadi. Ya, Pak. Oke, untuk hari ini cukup materinya. Nanti Pak Tony lanjut lagi hari Senin. Untuk PL4 nanti hari Jumat ada Vicon sama Pak Tony untuk kelas 5 PL4 ya. Untuk jadwal Vicon besok pagi nanti akan di-share oleh Pak Tony dan Buda. Pokoknya besok pagi ya. Tuh, kalau ada yang belum jelas tugasnya bisa menghubungi Pak Tony atau nanti cek lagi melalui video pertemuan Vicon hari ini. Nanti Pak Tony share linknya ya. Oke. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bergabung, sudah ikut pembelajaran pada hari ini. Semoga hasilnya bisa kalian terima untuk penjelasan hari ini dan bisa kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan Vicon berikutnya. Terima kasih juga untuk Bruder Marjito yang sudah hadir di Vicon hari ini menemani anak-anak 5PL3 dan 5PL4. Terima kasih, Bruder. terima kasih Bruder. Terima kasih, Bruder. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Sekarang kita tutup dengan doa. Kalista. Terima kasih, Bruder dan Pak Tony. Aku, Pak. Iya, Kalista kan Teman-teman, mari kita berdoa. Nama Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kita dapat waktu untuk belajar Vicon hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, doalah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kalista. Sekali lagi Pak Tony ucapkan terima kasih. Selamat Ya, melanjutkan aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitas juga untuk Bruder Marjito. Sampai ketemu lagi di Vicon berikutnya. Ya. Pak. Terima kasih Pak. Selamat makan siang. Selamat makan siang. Terima kasih, Pak. Sudah nanti sore lanjut lagi belajar. Ya. Tonton meeting ya. Terima kasih. Nanti rekamannya dikirimkan, Pak. Ya. Oh ya, Pak. Dadah.